Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang alat permainan edukatif untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak dan kriterianya. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Febi Safa, dan yang kedua ada saya sendiri, Oktavia Dwi Irianti, dan yang terakhir ada Resi Kartika Prasasti. Baik, saya Oktavia Dwi Irianti akan membahas yang pertama tentang definisi kemampuan bahasa anak. Sudah satu aspek yang penting dalam perkembangan anak yang dikembangkan dalam proses pembelajaran taman kanak-kanak, meningkatkan kemampuan dasar anak sekolah adalah bahasa. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai perkembangan bahasa anak. Bahasa menurut Harlock merupakan setiap sarana komunikasi dengan mengubah pikiran dan perasaan ke dalam bentuk simbol-simbol, sehingga maknanya dapat diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Edward Sapir, bahasa adalah cara khas manusia yang bukan bersifat naluriah dalam mengkomunikasikan gagasan dan kemauan dengan menggunakan simbol-simbol yang dihasilkan secara sengaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi yang diucapkan, ditulis, atau dilambangkan untuk menyampaikan gagasan atau kemauan seseorang berdasarkan sistem simbol yang sudah dimiliki sebagai hasil pengolahan dan telah berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan perkembangan bahasa anak. Yang pertama itu ada tahapan pralinguistik, berada pada fase bayi. Pada fase ini, anak akan berusaha melakukan komunikasi dengan orang di sekitarnya, terlebih kepada ibunya dengan cara menangis, tersenyum, tertawa, menjerit. Dan yang kedua ada tahap linguistik. Pada fase ini anak mulai berbicara, anak mulai mengucapkan kata-kata dengan baik seperti halnya orang dewasa. Ia sudah mampu merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat. Anak akan mulai belajar mengucapkan kata-kata biasanya mulai usia 1 tahun, tetapi hanya berupa kata-kata tunggal, kemudian sudah mulai mengerti instruksi sederhana. Ketika usia anak berjalan menuju 3 tahun, anak sudah mulai mampu melakukan percakapan yang dilakukan keluarganya tanya jawab. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Oktavia mengenai ciri-ciri dan fungsi APE untuk anak. Sebelum kita mengetahui apa itu ciri-ciri dan fungsi APE untuk anak, kita harus tahu apa APE itu sendiri. Jadi, APE atau alat permainan edukatif adalah sebuah media yang dengan sengaja dirancang maupun dibuat guna menunjang terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, juga menyenangkan untuk anak. Dan sebagai alat yang mempelajari sesuatu hal tanpa anak menyadarinya melalui rangsangan aktivitas belajar. Selain itu, APE juga harus memiliki sifat multiguna. Maksudnya, APE itu tidak hanya mengembangkan satu aspek saja, tetapi harus mengembangkan semua aspek perkembangan pada anak. Misalnya, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, nilai agama dan moral, serta seni. Kemudian menurut zaman, adapun ciri-ciri APE untuk anak ada 6. Yang pertama, diperuntukkan anak pada jenjang taman kanak-kanak. Yang kedua, memiliki fungsi dalam mengembangkan segala aspek perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, dapat dimainkan dengan berbagai bentuk, cara, serta bersifat multiguna. Kemudian yang keempat, aman dan tidak membahayakan bagi anak. Kemudian yang kelima, mampu mendorong aktivitas kreativitas anak dalam bereksplorasi. Dan yang terakhir, yang keenam, memiliki sifat konstruktif dan memiliki banyak manfaat untuk mendukung terselenggaranya proses belajar anak yang efektif, efisien, bermakna, serta juga menyenangkan. Lalu,
Fungsi APE menurut Zaman ada 4. Yang pertama, untuk menciptakan situasi bermain sambil belajar yang menyenangkan saat proses stimulus aspek perkembangan diberikan. Kemudian yang kedua, dapat membentuk citra positif dalam diri anak sehingga akan tumbuh rasa percaya dirinya. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan stimulan dalam pengembangan kemampuan dasar dalam pembentukan perilaku melalui aktivitas-aktivitas yang dibiasakan pada anak usia dini. Kemudian yang keempat, mampu memberikan kesempatan bagi anak dalam sosialisasi dan komunikasi dengan teman sebayanya. Kemudian menurut Zaman mengatakan bahwa sebelum menggunakan APE, sebaiknya pendidik dan orang tua memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi ada 6 hal ya teman-teman. Yang pertama ada APE tidak membahayakan anak serta mampu menstimulus keaktifan anak. Yang kedua, dalam memilih APE, anak diberikan kebebasan untuk memilih, bukan guru yang memilihkan. Yang ketiga, siapkan APE yang beragam, tetapi jangan terlalu banyak jumlahnya agar tidak membingungkan anak dan yang mampu menstimulus anak untuk belajar dan bermain. Kemudian yang keempat, tingkat kesulitan dan tantangan sebaiknya disesuaikan dengan tahapan usia anak. Bahan APE sebaiknya awet, tidak mudah rusak dan rapuh. Dan yang terakhir yang keenam, pemilihan APE sebaiknya juga dilihat dari perkembangan fisik dan mental seorang anak, bukan berdasarkan urutan usia. Nah, selanjutnya akan membahas tentang jenis APE untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Ada beberapa jenis APE yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Yang pertama oleh Montessori. Jadi alat permain edukatif Montessori ini dirancang yang dapat memudahkan anak dalam menggali sekaligus mengingat berbagai konsep yang dipelajari, yang kemungkinan anak untuk bekerja mandiri tanpa harus dibimbing orang dewasa, dan anak akan belajar untuk memeriksa kembali bila ada yang kurang tepat, kemudian menyadari bila ada yang salah. Contoh dari APE Montessori ini seperti loto warna, puzzle, kemudian menara merah muda, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada alat permainan edukatif yang dikembangkan oleh George Krisner. Jadi George Krisner ini membuat sebuah alat permainan yang dikenal dengan balok Krisner yang dapat mengembangkan kemampuan berhitung, mengenal bilangan, dan melatih kemampuan menalar anak. Kemudian yang ketiga ada alat permainan edukatif Froebel. Jadi Froebel menciptakan alat permainan khusus yang sering disebut balok blokdos, atau biasanya di TK itu disebut dengan kotak kubus. Jadi APE ini tuh berbentuk balok-balok kecil yang dapat ditata menjadi sebuah bangunan sehingga mampu melatih motorik dan kemampuan anak menalar serta berkreasi. Kemudian yang keempat ada alat permainan edukatif yang dikembangkan oleh Peabody. APE yang mula-mula dikembangkan oleh Elizabeth Peabody antara lain ada boneka tangan, kemudian papan magnet, gambar-gambar, lagu, dan cerita di dalam piringan hitam yang dilengkapi kantong pintar. Jadi APE Peabody ini yang menjadi cikal bakal boneka tangan dan boneka jari guna memberi konsep dasar yang telah disesuaikan dengan aspek bahasa, yakni mengenalkan kosakata-kosakata yang lekat dengan kehidupan sehari-hari anak ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu alat permainan edukatif tradisional atau alternatif. APE ini memang dibuat dan digunakan dengan menggunakan bahasa dan sumber alam dari lingkungan sekitar. Pengembangannya pun disesuaikan pada kebutuhan main anak dan biasanya digunakan dalam bermain peran, bermain di sentra, alam, lost part. Jadi berdasarkan penjabaran mengenai APE yang sudah dikenalkan oleh yang sudah dikembangkan oleh para ahli,
Dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif atau APE yang tepat dan kreatif menunjang tercapainya perkembangan kemampuan bahasa anak. Pengembangan kemampuan bahasa anak ini antara lain dalam kemampuan anak menyampaikan pikirannya kepada orang lain, menangkap kalimat perintah sederhana, berani mengungkapkan pendapatnya, menambah perbendaharaan kosakata, dan banyak lagi. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Resi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria AP untuk anak usia dini. Yang pertama, AP ditunjukkan untuk anak usia dini. Tentunya pembuatan AP ditunjukkan kepada anak usia dini untuk mengembangkan setiap aspek-aspek perkembangannya. Maka dari itu, kenapa AP dibuat untuk anak usia dini? Yang kedua, berfungsi mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Artinya, dalam pembuatan AP harus memiliki nilai edukatif yang tentunya dapat mengembangkan setiap kemampuan anak. Itulah tujuan dari pembuatan AP, sehingga adanya AP diharapkan dapat membantu anak dalam mengembangkan setiap aspek-aspeknya, dan tentunya membantu para guru atau orang tua dalam memberikan stimulus kepada anak. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek perkembangan atau bermanfaat multiguna. Dibuatnya AP diharapkan dapat menarik perhatian anak, sehingga tentunya AP memiliki banyak macamnya, misalnya boneka tangan, alfabet, balok, dan sebagainya. Pastinya setiap AP memiliki cara bermain, memiliki berbagai macam cara bermain yang berbeda-beda setiap serta bentuk yang berbeda-beda. Harapannya agar anak lebih tertarik untuk memainkan permainan AP, dan pastinya dalam AP tersebut sudah berbagai macam aspek yang dapat mengembangkan atau bisa dikatakan multiguna karena sudah mencakup semua aspek perkembangannya. Yang keempat, aman bagi anak. Yang artinya AP yang dibuat harus aman agar tidak membahayakan anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreatif anak. Maksudnya, dengan adanya AP diharapkan anak bisa lebih kreatif serta aktif dalam kegiatan belajar. Dengan adanya AP dapat mendorong anak untuk beraktivitas, baik itu dengan guru ataupun dengan teman sebayanya. Saat anak bermain AP, maka anak akan mulai berkreasi, sehingga membuat anak menjadi kreatif karena adanya dorongan dari AP yang membuat anak lebih bersemangat. Yang terakhir yaitu bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Maksudnya anak dapat menghasilkan baik itu hasil karya ataupun manfaat dari AP itu sendiri. Misalnya menyusun balok menjadi rumah, boneka tangan untuk berdongeng. Hal yang dihasilkan yaitu anak lebih berani berbicara, anak juga mendapatkan kosakata baru. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.